Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manopo Al-Amin Al-Iman Al-Iman yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, yang semakin nyaman ini, dengan AC-nya yang cukup dingin ini. Alhamdulillah kita sore hari ini bisa hadir untuk meneguhkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sebentar duduk di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita pada sore hari ini dicatat Allah sebagai amal solih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu prayogi anggen kula matur ngagem basa Jawi menapa basa Indonesia? Menapa basa Inggris? Bahasa Inggris kayaknya lebih cocok ya, karena ada Ustadz Taswir di sini ya, orang awak. Ini juga orang awak ya. Kalau bahasa Inggris, first of all we thank the Almighty God because it is only for His blessing we can gather here in such a nice situation. May Allah Subhanahu wa ta'ala give us happiness. Niki podo faham napa mboten? Oh mboten bisa pun. Kalau orang faham jangan apa mana sing ngrungokke. Ya campur-campur aja nggih. Karena saya juga bukan asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi bahasa Jawa saya juga jelek. Kula aslinipun Brebes. Nggih. Ning mboten ngagem milih, ini namung Brebes kemawon, bukan Brebes milih. Jadi kalau orang Brebes itu ngapak, kasar-kasar. Ya kayak gue ya. Om Andang orang mana? Asli Banten ya, tapi bisa bahasa ngapak ya. Soalnya orang ngapak sih orang kepenak ya kayak gue bener ya. Terus ngapunten. Bapak Ibu dan Ibu, ini sudah kenal kali kurang apa dereng? Ya, paling cuma Ustadz Taswir sama Bu Depur ya, yang teman tenis saya. Iya. Nyuwun pangapunten kenalan dulu, karena tidak kenal maka tidak sayang, kata pepatah begitu. Nami kula Dedi, lengkapnya Dedi Ahmad Jabir. Sebetulnya dulu bapak saya mau memberi nama cuman Ahmad Jabir saja. Cuman ibu saya protes, Pak, kalau namanya Ahmad Jabir, lalu panggilannya apa? Ya Ahmad, mat, kayaknya kurang enak didengar telinga. Ya Jabir, malah saya elek. Akhirnya karena ibu saya asli Kuningan Jawa Barat, terus dikasih nama panggilan Dedi. Kalau Dedi di Jawa Barat banyak. Dedi, Dudi, Dodi, Dedi Mulyadi saniki nggih sing viral Gubernur Jawa Barat. Ya kalau di sini kebanyakan di Jawa ini nggih Bambang gitu. Joko, nggih. Sinaosa sudah nikah 4 kali juga tetap Joko, lamun jenenge Joko sih. Selamat nggih Widodo. Paijo, Paino gitu. Begitulah, andang jarang-jarang ini andang. Kalau di Jawa Barat namanya endang, bukan endang tapi endang. Ya, nama merupakan doa, betul?
Tapi nama yang baik, doa yang baik juga harus diberi nama panggilan yang baik juga gitu. Karena anak kita itu akan hidup yang di zaman yang tidak sama dengan zaman orang tuanya. Betul? Saya dulu ada teman kuliah di Gajah Mada, namanya Sri Kuncoro. Bocah bagus, gede dhuwur, pinter, cerdas, nggih. Orang Boyolali. Namanya Sri Kuncoro. Lah teman-teman mau manggil itu agak kesulitan. Mau dipanggil Sri, Sri, lah wong bocah lanang. Gitu. Cok, kuncok, kok rada nyengkok, akhirnya pun panggilannya Coro. Lah malah mesake to. Ro Coro. Gitu. Kata Pak Sebani ada tetangganya yang namanya Riben Darwis. Kalau ini taswir ya, bukan Darwis. Riben Darwis itu apa artinya? Itu enggak ada artinya, itu cuma singkatan. Riben Darwis itu singkatan Urip yo ben modar yo wis. Baik. Kimi gawe-gawe ada Pak saya bani kayak orang-orang. Nah, itulah sekedar perkenalan. Saya nyun ngapunten sekarang bekerja di Pemda Bantul, wonten dinas sosial. Ya Pak De, kita sudah sering ketemu ya. Ini dulu, saya dulu Sekpri Bupati Bantul. Waktu zaman Uda Idam Samawi. Ya, pakai Uda karena itu orang Padang bapaknya. Pak Samawi itu asli Padang, mendirikan KR Kedaulatan Rakyat nih tahun 45. Beliau termasuk pejuang juga. Cuman belum ada yang mengusulkan Pak Samawi mendapatkan gelar pahlawan nasional. Harusnya beliau ikut berjuang ini di bidang media KR. Terus kemudian 2 periode Pak Idam Samawi diganti dengan istrinya, istri Surya Widati. Nyun pangapunten ini mesti diresmikan tahun berapa? 2013. Waktu itu ngundang bupati mboten? Oh ngundang. Oh berarti bupatinya Bu Idam ya? Oh ngeten. Oh ngeten. Nggih. Terus sewu anunya prasasinya dibawa ke kantor gitu ya, ditandatangani. Oh nggih. Sri Surya Widati. Lah menika saya Sekpri Bupati Bantul 15 tahun. Menika sampai sekarang meh pensiun ngaten niku. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki panjenengan sami sehat sedaya? Alhamdulillah. Mboten kirang menapa-menapa? Oh, wonten sing kirang? Kirang napa, Bu? Kirang arto? Oh, ming padha kali kula. Kalau ming golek kanca. Nggih, sing penting saya sehat. Lah sehat itu mahal harganya, betul? Hmm? Meskipun kalau masuk rumah sakit itu kita itu dibayari BPJS. Tapi mau nggak dibayari tapi masuk rumah sakit? Ah, mesti nggak mau. Jadi sehat itu mahal harganya. Nggih, uang banyak untuk apa? Kalau sakit-sakitan, betul? Saniki nek dikon milih jenengan pilih pundi? Pilih sehat ning melarat randidit napa pilih duit kathah tapi sakit-sakitan? Pilih mana? Hah? Oh sehat duit kathah. Iya. Do pinter-pinter jamaah masjid Al Iman ngijar masyaallah. Tapi nu sewu duit niku saniki sok rada njele. Wonten wong sing duwite kathah, penghasilan besar, ning rasane niku hawane niku kurang-kurang mawon. Wonten apa mboten? Lah kok kathah niku tetep mriki ngonten. Pundi wong-wongane coba kaya yang kemarin korupsi Pertamina, Pertamax menjadi piye kan? Pertalit menjadi Pertamax, Pertamax, nggih, Pertamax. Itu sudah ketangkap 9 orang. Yang jadi pimpinan koruptornya itu Direktur PT Pertamina Patraniaga. Panjenengan pirsa. Dia itu penghasilan gaji sebulannya berapa? 1,8 miliar. Itu aja korupsi 187 triliun satu tahunnya. Padahal dia 5 tahun korupsi. Kurang lebih 1.000 triliun. Ini korupsi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Masya Allah. Betul. Itu ada orang yang duitnya banyak nih, hawane kurang-kurang.
Onten betul. Onten. Nggih. Karena nafsu serakah manusia. Kata Rasulullah, kalau manusia itu diberi satu lembah yang isinya emas, pasti dia akan meminta lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Gini pembetul. Karena nafsu serakah manusia. Hatta zurtumul makobir. Sampai dia dikubur di dalam tanah. Kalau sudah mati, baru selesai keserakahannya. Kenapa? Karena wong mati niku ora obah. Nek obah malah medeni. Niku lagu nopo niku? Sluku-sluku badak. Wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip malah golek ayo cetok, mesti. Tapi ada orang yang hidupnya itu penghasilannya itu sedikit, uangnya cuma sedikit tapi rasanya itu tentram. Gini Pak. Hidupnya tenang, rasanya cukup mawon. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga. Kalau disuruh milih panjenengan pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih duit banyak tapi kurang-kurang aja atau duit sedikit tapi cukup, pilih mana? Iya. Sapa sing kondo kathah tapi cukup nih kok. Aku jenenge gundu. Nanti kon milih kabeh ya. Tapi itulah manusia. Maka dari itu anyhow apapun yang terjadi selalu ucapkan syukur alhamdulillah. Setuju betul? Kata Rasulullah, ala kulli hal, alhamdulillah. Apapun yang terjadi, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Yakin? Harus yakin. Diberi sehat, ucapkan. Alhamdulillah. Diberi sakit, ucapkan. Tetap alhamdulillah. Diberi sakit gigi, nggak ada yang tengok, ucapkan. Tetap alhamdulillah. Diberi duitnya banyak, ucapkan. Alhamdulillah. Duit cuma sedikit? Kehilangan duit? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini udah lulus semua. Dulu ada seorang ustadz yang berdakwah keluar masuk kampung. Karena capek, beliau istirahat di bawah pohon yang rindang. Baru saja mau tidur, mau pejamkan mata karena capek, ada suara cici cuit. Kira-kira suara apa? Air burung mesin. Kemudian ada yang jatuh, mak teplok. Pas kena hidungnya ustadz ini. Kira-kira yang jatuh apa? Aneh buah ini hubungannya kali burung di kemana? Ya, kotoran burung, telek manuk pas kena hidungnya ustadz ini. Kalau ibu-ibu biasanya ketibanan telek nopo. Cecak, ya. Di rambut sini, sok dianggu nopo. Apa orang do percaya nek telekin manuk. Apa yang ibu-ibu ucapkan? Alhamdulillah, Ustadz ini mengucapkan Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Sing boten trimo itu santrinya yang mengikuti beliau kesalah kemarin. Ustadz nyun ngapunten. Anda itu ketibanan telek. Telek itu kotoran. Najis ke mambu barang. Kenapa panjenengan mengucap Alhamdulillah? Apa jawab Ustadz ini? Aku bersyukur kepada Allah. Allah itu maha adil. Maha adil yang bagaimana? Alhamdulillah. Yang bisa terbang itu cuma burung yang kecil. Coba seandainya sapi dan kerbau bisa terbang. Kira-kira mak telepok. Kena irungnya apa kena raine kabeh? Kena raine kabeh. Jadi Bapak Ibu, kita itu nusewu tidak bersyukur kepada Allah bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi karena sedikitnya rasa syukur kita atas nikmat. Niki setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju. Saya cerita sedikit ya. Dulu ada Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz akhir zaman dari Bandung. Pernah ngisi di masjid saya, Masjid Al-Furqon, Nitikan Baru.
Beliau cerita ada seorang camat di Kabupaten Subang. Bapak Ibu, camat itu sekarang kalau di Jogja namanya apa? Panewu. Ya, kalau kecamatan Kapanewon. Ya, itu Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman. Karena Jogja istimewa. Kalau kota Jogja, camat itu sekarang namanya Boten. Kalau kota itu mantri. Kalau kecamatan mantre. Kalau Pak Camat mantri. Mantri nopo? Mantri jero. Oh, arang. Mantri jero ora kecamatan. Itu namanya mantri pamong praja. Nggih. Nah, mantri kan banyak. Ya, ada mantri suntik juga. Nah, ada seorang camat pensiun dan jadi camat di Kabupaten Subang, akhirnya ngepasi pendaftaran calon legislatif. Bapak Ibu, daftar jadi anggota DPRD ini kok ngangge duit napa mboten? Kok pirsa Pak De? Oh, kabar ini. Teman saya sudah habis 900 juta ngelamar teng Bantul. Ning mboten dadi. Stres napa mboten? Tapi nyun ngapunten, antara yang stres sama yang seneng, niku banyak yang seneng apa banyak stres? Baik. Jadi kalian mau stres biasa mau stres saja. Ngonek-ngonek kayak. Nah, di Bantul itu anggota dewan kursinya cuma 45. Tapi yang daftar 753 kemarin. Berarti antara yang ketompo kali sing mboten ketompo, ada sing ketompo apa sing mboten? Ada sing mboten ketompo. Yang seneng sama yang stres kebanyakan yang seneng apa yang stres? Yang stres, nggih. 900 juta orang jadi padahal utang-utang. Demikian pula dengan camat yang ada di Subang ini. Ya. Barang mboten dadi, akhirnya apa? Ditagih sama yang ngutang-ngutangi. Ya kalau jadi aja leh nagih anter-anteran. Gini apa mboten? Karena punya sumber. Tapi kalau tidak jadi, sumbernya dari mana? Padahal dia cuma pensiunan. Ditagih orang pada datang. Akhirnya istrinya juga ikutan stres. Padu kali bojone. Akhirnya apa? Bojone melarikan diri, meninggalkan Pak Camat sendirian. Inilah cobaan terberat istri. Ibu-ibu niki dirungok. Cobaan terberat istri niku kapan? Ketika suaminya jatuh bangkrut. Gini apa mboten? Nek suaminya niku lagi jaya duitnya kathah. Niki istri pada melarikan diri napa mboten? Mboten kok ya malah lari mendekat gitu. Lah wong istrinya Nabi Ayub saja melarikan diri. Masya Allah. Okay. Ibarat kata pepatah, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang. Astagfirullahaladzim. Abang melayang apa kepiye tendang. Ya. Itu cobaan terberat istri. Tapi kalau cobaan terberat suami kapan? Nah, biasanya kalau tahta, kekuasaan, jabatan sudah di tangan, maka harta pun terus mengalir, melimpah. Kalau harta sudah ada, maka selanjutnya mencari wanita. Ini bagi suami yang tidak beriman. Ya, tapi ini di Masjid Al-Iman insya Allah api-api kabeh. Allahumma. Maka dari itu banyak istri yang mendoakan suaminya agar tidak usah sukses. Nggih. Nggih, ndak mengko kowe lali karo aku, Mas. Maka dari itu bapak-bapak yang belum sukses nanti sampai rumah tanya sama istrinya, "Bu, kowe iki janjane ndongaken apa?" "Ya, Mas, rasa sukses kowe iki." Ndak lali karo aku. Wis melarat bareng ngene iki sing penting kumpul ngoten niku. Akhirnya Pak Camat karena merasa nikmat Allah sangat sedikit, akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan percobaan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan cara apa? Minum racun tikus. Mulut berbusa-busa.
Mati napa mboten? Kok ngerti nek mboten jenengan? Serius. Mboten mati. Tetangganya mau mantu, terus bawa hantar-hantaran, coro Jawane punjungan, betul? Punjungan itu biasanya besek, isinya itu nasi dan ayam separuh. Niki rezeki nopo sanes? Oh, rezeki. Ning sesu dikon nyumbang ora apa-apa ya sesu saiki ya saiki. Nggih. Didodok-dodok tidak ada orang. Takut ditaruh di teras, nanti ditotol. Lah kok kucing kok notol gitu ya dan ayam dong nggih. Dimakan kucing nggih. Akhirnya cari-cari Pak Camat ternyata ada sakaratul maut. Akhirnya dibawa ke rumah sakit tertolong, enggak jadi mati. Alhamdulillah. Tapi pulang ke rumah tidak ada istri, stres lagi. Merasa hidupnya sengsara, akhirnya percobaan bunuh diri yang kedua. Kali ini dengan cara apa? Nyemplung sumur. Mati nopo mboten? Kok ngerti nek mboten? Oh, percobaan. Jebule sumure asat, ora ono banyune, nggih. Akhirnya malah sikile do tugel kabeh. Ngereng-ngereng ada orang yang tahu dikasih tali, alhamdulillah bisa naik ke atas, masuk rumah sakit kakinya dipel. Sudah hutangnya banyak, tambah keluar uang untuk bayar rumah sakit. Ini orang yang merasa hidupnya sangat parah. Sampai rumah nggak ada lagi istri. Stres, Pak. Bunuh diri lagi yang ketiga. Iki kok ya bunuh diri kok jadi hobi gitu, bola-balik bunuh diri. Kali ini yang ketiga, caranya apa? Dengan tidur di atas rel kereta. Kereta api lewat, ngeng, mati betul. Betul. Jebule ada 2 jalur rel kereta. Dia salah tidurnya, yang dilewati yang tidak, yang dilewati rel kereta. Lah yo salah kok yo arep bunuh diri ora takon-takon dhisik. Kudune takon ini lewat mriki napa mriku sing kudune ngoten. Akhirnya ada orang yang bilang, "Pak, hidup kita itu cuman sebentar. Kenapa kok Anda kesusu mati? Mati niku rasa digoleki, mengko ya mati dhewe." Maka dari itu bapak-bapak yang istri di rumahnya itu cerewetnya naudzubillah min dzalik, rasa digagas. Mengko ra suwe-suwe mati lho. Asasi mati dhewe, kalau itu masa dipakai. Nah, maka dari itu saya diberi judul pada sore hari ini itu nun sewu persiapan bekal akhirat dengan amal soleh dan bertaubat. Nah, ini sampai Isya ya. Isya itu itu langsung azan atau masih ada? Oh, minum dulu. Oh, Masya Allah. Ada minum juga ya. Ya. Ada minum juga. Persiapan bekal akhirat dengan amal soleh dan bertobat. Bapak Ibu hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita sebagai hamba Allah. Ini cuma 2. Kalau nggak hidup ya mati. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang keberapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Bapak Ibu nusewu, mati dan hidup itu mana yang duluan diciptakan oleh Allah? Urip sih apa mati sih? Sing bener sing pundi? Niki ayam kali endok di sini endok kenapa ayam sih? Nah, kalau menurut Al-Mulk, ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan maut dulu, mati dulu. Wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai apa? Ujian bagi kita semua
agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Bapak Ibu, kita sekarang hidup. Sebelumnya kita itu mati. Dalam arti tidak ada di dunia. Betul? Tapi sebetulnya kita itu hidup. Kita itu sejak diciptakan oleh Allah. Kapan kita diciptakan oleh Allah? Kapan? Kapan? Sejak lahir? Tidak. Allah menciptakan kita dengan ruh kita terlebih dahulu. Betul? Ketika kita diciptakan oleh Allah di alam ruh, maka kita posisinya hidup apa mati pada waktu itu? Hidup. Dari ketiadaan, alias itu kematian, kemudian Allah menciptakan kita. Kita hidup di alam ruh. Pada waktu di alam ruh, awake dhewe urip napa mati? Hidup. Pada waktu itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi ketika kehidupannya berganti di alam rahim, kemudian kita 9 bulan 10 hari di rahim ibu kita, lahir ke dunia, orang itu berbeda-beda kesaksiannya. Ada yang masih istiqomah dengan kesaksian bahwa Allah adalah Tuhannya, ada yang selenco karena digoda oleh iblis laknatullah. Ada yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Setelah itu kita mati, betul? Tapi setelah mati di dunia, kita hidup lagi apa betul? Hidup. Jadi pada dasarnya kita itu tidak pernah mati, Bapak Ibu. Sejak diciptakan di alam ruh, kita tidak pernah mati. Kita cuma berganti alam. Harus betul. Pertanyaan, di alam ruh kita itu berapa lama di alam ruh? Berapa lama Pak Eden? 9 tahun. Di alam ruh. Itu kan di alam rahim. 9 bulan 10 hari. Oke? Ketika usia kandungan ibu kita itu 4 bulan. Karena Rasulullah ngendika 40 hari pertama air yang kental. 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. 40 hari kali 3, 120 hari. Alias 4 bulan. Maka dihitung oleh ruh. Jadi ruh itu sudah ada. Kemudian ruh itu dimasukkan dari alam ruh masuk ke alam rahim. Terjadi assembling, proses penciptaan kita. Dari tangan, jari-jari yang belum sempurna, maka ruh dan jari-jari itu diciptakan oleh Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kita manusia di dalam rahim ibu kita. Terserah Gusti Allah. Mau dibuat mancung, mau dibuat pesek, mau dibuat putih kulitnya, mau dibuat hitam kulitnya. Niku sakarep Gusti Allah. Mau dibuat rambutnya lurus, rambutnya keriting, sakarep Gusti Allah. Lah orang kembar saja yang lahirnya selisih cuman berapa menit. Gini Bapak, itu saja berbeda. Pasti punya ciri berbeda. Sakarep-karepnya Gusti Allah. Kemudian kita hadir di alam dunia ini Bapak Ibu. Kemudian kita meninggal dunia menurut kacamata dunia. Tetapi di alam barzah, di alam kubur, kita hidup. Taunya dari mana? Surat Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup. Cuman kalian tidak tahu kehidupan mereka. Orang yang mati di jalan Allah, para pahlawan kita. Kemarin 10 November hari Senin, ya. Sampai pacaran apa betul?
Upacara ya, yang pegawai ini ya. Kudune masjid-masjid gawe upacara dhewe niku nggih, pemerintah dari pahlawan. Lah pripun? Hari Pahlawan 10 November itu peringatan yang ke-80 tahun. Dulu 10 November 1945 arek-arek Surabaya Bung Tomo dengan pakai Allahu Akbar menggelorakan semangat arek-arek Surabaya dan sekitarnya untuk melawan penjajah Belanda. Baru 3 bulan, 17 Agustus kita proklamasi, tapi Belanda bonceng tentara sekutu untuk hadir lagi menjajah lagi. Berapa yang meninggal sebagai syuhada pada waktu peristiwa 10 November, Bapak Ibu? 16.000 orang. Bayangkan coba. Niku jumlah sidik nopo kathah niku 16.000. Kathah. Lah waktu itu jumlah penduduk Indonesia baru berapa? Betul? Nah sekarang 287 juta. Kalau 16.000 ming sidik. Tapi pada waktu itu berapa? Lah wong dulu saja Roma Irama mengatakan jumlah penduduk Indonesia berapa? 135 juta penduduk Indonesia. Niku tahun berapa? Tahun 80-an. Nah, tahun 45 jumlah penduduk Indonesia berapa coba? 16.000 orang yang wafat sebagai syuhada. Top nomor mboten. Hebat banget itu peristiwa yang luar biasa. Dan rata-rata umat Islam. Mereka yang gugur di medan juang tidak mati mereka itu. Mereka hidup. Cuman kita tidak tahu kehidupan mereka. Begitu kata Allah dalam surat Ali Imran 154. Kemudian di alam barzah. Kemudian nanti dibangkitkan orang yang sudah mati termasuk kita besok dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak Ibu tahu di padang mahsyar itu kita antri satu persatu dihisab oleh Allah di timbangan, di mizan. Panjenengan pirsa, kita antri berdiri tanpa sepatu, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan kita dibangkitkan yang laki-laki belum bersunat. Tidak bersunat. Niki nyuwun ngapunten. Kata Rasulullah, kita itu dibangkitkan besok. Itu seperti kita dulu dilahirkan. Waktu lahir sunat napa mboten? Mboten. Waktu lahir kelamben napa mboten? Mboten. Waktu lahir ngangge sepatu napa mboten? Mboten. Besok seperti itu. Kira-kira nyuwun ngapunten iso napa mboten? Lanang wedok lirik-lirikan. 11 mboten. Semuanya pada sibuk mengurusi dirinya sendiri. Matahari didekatkan kata Rasulullah 1 mil di atas kepala kita. 1 mil itu 1,6 kilometer. Bapak Ibu pirsa, sekarang musim hujan. Kemarin waktu bulan Agustus itu panas banget. Gimana Pak Mbak? Panasnya itu banyak 36 derajat yang paling panas. Tapi kalau di Saudi pas musim panas kita berangkat haji, panasnya sampai 57 derajat. Panas banget. Itu matahari sekarang itu berada di atas bumi kita. Jaraknya dari bumi kita 149 juta kilometer. Itu aja kita kepanasan kan. Bagaimana dengan 1,6 kilometer di atas kepala kita? Pasti keadaannya sangat melelahkan, sangat menyibukkan. Berapa lama kita berhenti pada masyarakat antri? Ternyata riwayat mengatakan kita antri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Kita ngantri 2 jam saja kesel. Gini mbak. Kemarin gas melon hilang. Gini mbak. Podo antri gas melon. Kesel apa mboten antri? Kesel. Apalagi antri 50.000. Itu kehidupan di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan kembali. Nah, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun. Iya betul. Tapi beliau berada di alam barzah. Hidup di alam barzah. Sekarang ini sudah berapa lama? 1400 tahun. Masya Allah. Kita sekarang hidup pasti akan mati. Maka dari itu manfaatkanlah hidup kita ini untuk sebesar-besar mencari bekal kita besok di akhirat. Bapak Ibu, aslinya kita itu mana? Aslinya kita itu surga.
Karena kakek nenek kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, itu diciptakan oleh Allah langsung di surga, bukan di dunia. Karena kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, maka dikeluarkan dari surga, kemudian ditaruh di dunia. Di dunia meninggal dunia. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal dunia. Barang siapa yang pengen tetap tinggal di dunia, niku wong stres. Karena ini bukan tempat tinggal. Terus, apa yang harus kita kerjakan? Di dunia hanya sementara. Kata Rasulullah, di dunia ini kita seperti musafir. Kalau musafir berada di sebuah kota, asli kita Bantul. Kita berada di Surabaya. Yang namanya musafir itu apa-apa bergegas. Gini betul. Kalau kita berada di malam hari, kita tidak akan menunggu pagi hari untuk berangkat pulang. Gimana? Kalau kita berada di pagi hari, kita tidak akan menunggu malam hari untuk berangkat pulang ke Bantul. Itu namanya musafir, bergegas. Terus di Surabaya, itu banyak rumah indah-indah. Kita kira-kira tertarik membuatnya, iri membuatnya dengan rumah-rumah indah-indah itu. Tidak. Kenapa? Karena itu bukan tempat tinggal kita. Sehingga kita di dunia, ibarat seperti kata Rasulullah, kita itu seperti musafir. Harus gage-gage. Gage-gage apa? Beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Meningkatkan iman dan takwa. Agar supaya apa? Kita mampu melaksanakan semua perintah Allah dan mampu menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Setelah itu kita hidup lagi di alam barzah. Nabi Adam di alam barzah sudah berapa tahun? Kita nggak tahu. Gila betul. Karena di sana sudah tidak ada dimensi ruang dan waktu. Tetapi hidup kita di dunia yang sangat sebentar ini akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu, sukses tidaknya kita hidup di dunia bukan ukuran dunia. Kita biasanya kalau ketemu teman lama, reuni SD, reuni SMP, naten apa mboten? Itu biasanya pertanyaan tentang dunia yang ditanyakan. Ya apa enggak? Ketemu konco lawas, konco SD, Mas, anakmu piro? Padahal punya anak apa enggak punya anak, urusan kita apa urusan Gusti Allah? Urusan Gusti Allah. Ada suami sehat, istri sehat, menikah 20 tahun, enggak punya anak. Ada enggak? Ada. Banyak. Bukan urusan kita. Mas, anakmu piro? Bojomu? Lu, bojomu piro ya? Abane kok arep poligami. Bojomu sopo? Kan begitu. Nggih. Mobilmu? Ya kok piro? Mobilmu apa? Ukurannya ukuran dunia. Padahal ukuran sukses kita hidup di dunia bukan ukuran dunia. Tapi apa? Ukurannya adalah besok di akhirat. Kita harus terbebas dari siksa api neraka dan masuk surga. Bapak Ibu, siapa yang pengen masuk surga? Pasti semuanya pengen. Nih. Panjenengan pilih masuk surga atau pilih tidak masuk neraka? Ini kita kontenan kula niku nggih. Ibarat iki bocah sekolahan kabeh. Soal nomor 1, mana yang akan kamu pilih? Titik, titik, titik. A, masuk surga. B, tidak masuk neraka. Jadi kan pilih A atau B? Sing pilih A sapa ngaco? Masuk surga. Orang no. Oh, ming siji tok. Nggih, mboten apa-apa. Sing pilih B sapa ngaco? Siji lho. Lah kok oke sing pilih B? Wah, cocok niki jan wis manteng. Kalau saya jawabannya yang B, tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti masuk. Nah, ini cuma ada 2 tempat. Tapi kalau kita milih masuk surga, ada nggak jaminan kita tidak mampir neraka? Tidak ada jaminan. Ada yang punya cita-cita mampir neraka meskipun cuma 1 hari? Tidak ada. Kenapa? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 1 hari 24 jam sama dengan 1000 tahun, maka 1 jam di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia?
Cara ngitungnya pripun? Ayo. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari itu 24 jam. Berarti 24 jam sama dengan 1000 tahun. Sekarang pertanyaannya, 1 jam di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? Ya berarti 1000 tahun dibagi 24 sama dengan kalau mau ngitung tenang mawon ya 41,6 tahun. Sehingga kalau ada orang umur 40 tahun hidup di dunia meninggal, menurut waktu akhirat dia hidup di dunia berapa lama? 1 jam saja. 100 tahun meninggal dunia. Berarti 2 jam setengah, Pak De. Ya Allah, sedikit banget. Besok kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di Quran, itu Nusewu, diprediksikan kita itu padu satu sama lain. Tentang satu pertanyaan, berapa lama kita hidup di dunia? Enggak ada yang bilang, saya 100 tahun. Enggak ada. Adanya hanya sekejap mata. Sing paling suwi, hanya 1 sore saja. Sore ini udah berarti asar sampai maghrib. Gini pembaca. Kurang lebih 2,5 jam, 3 jam. Masya Allah. Maka dari itu, manfaatkanlah hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan satu lagi, apa yang sudah kita kerjakan, dosa yang sudah kita kerjakan di waktu yang lalu, banyak-banyak yang mohon ampun kepada Allah. Dosa itu ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, dan dosa kepada diri kita sendiri. Dosa kepada Allah gampang, mohon ampun selesai, hapus sudah. Dosa kepada manusia, ini sing roto angel. Sebelum kita minta maaf dan sebelum diberikan maaf, maka dosa kita akan terus sampai besok di akhirat. Kira-kira manusia mana yang paling sering kita berbuat dosa? Nggak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga saja. Istri. Ada dosa istri kepada suami. Ada, Bu? Ada, Pak? Loh, ya saya biasa mawon ya. Ada dosa suami kepada istri. Ada, Bu? Oh, banyak juga. Kalau tak takon. Kalau ditimbang-timbang, kira-kira lebih banyak mana? Dosa ibu kepada bapak atau dosa bapak kepada ibu? Sing tak takoni sing bapak dulu. Kira-kira banyak kan dosa mana, Pak? Dosa jenengan apa dosa istri? Istri ya, Pak. Nih ibu-ibu, dosa mana? Istri apa bapak? Oh, bapak. Lagi pertanyaan subjektif. Persis seperti pertanyaan tentang poligami ya. Ibu-ibu setuju poligami? Tidak. Bapak-bapak setuju? Belum setuju. Besok betul-betul. Masya Allah. Nah, kalau saya Pak, nggak usah poligami ya. Cukup satu saja, topeni sing apik seperti Rasulullah. Siapa yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri dan keluargaku. Top markotop. Masuk surga, bapak-bapak dapat bidadari. Jumlahnya berapa? 70 bidadari. Tenang mawon. Poligami cuma 4. Rugi. Ya? Tapi masuk surga 70 bidadari. Kira-kira Nusewu kalau 70 punya istri 70, kira-kira kuat nopo mboten Pak Daswin? Tenang mawon, tenang. Kata Rasulullah, kekuatan penduduk surga sama dengan 100 kali penduduk bumi. Elok nopo mboten? Jadi kalau 70 tenang, kuat, masih ada sisa kuota 30 lagi. Lho kaya apa wae ono kuotane barang. Nah, itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak dapat bidadari. Kalau ibu-ibu dapat apa? Bidadari ki apa? Berondong apa bukan? Kalau ibu-ibu dapat perhiasan emas permata. Ibu-ibu kesibukannya tuh pakai kalung emas permata copot lagi ganti lagi. Karena ibu-ibu adalah perhiasan. Kata Rasulullah, dunia adalah perhiasan dan seindah dia perhiasan istri salihah. Ibu-ibu itu sebetulnya suka senang kepada suaminya atau harta suaminya? Oh, dua-duanya. Kalau disuruh milih ibu-ibu pilih mana? Pilih duwe bojo gantenge pol-polan kaya Nabi Yusuf tapi miskin, nggak bisa memberikan apa-apa. Atau pilih suami welek-elekan wae, ning sugih iso nukopi apa?
Pilih pundi? Bagus oke, itu jenenge gundulmu. Nanti kon milih-milih kabeh. Tapi suami yang bagus terus suki yo ora bakal milih panjenengan. Sing dipilih yo artis-artis ya. Maka dari itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Nyuwun pangapunten, kathah kelentang-kelentunipun nggih kula ngimun kesel Ibu, ini mau geringingan doang gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak khilafnya. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.